Selamat pagi, Bapak dosen, Bapak Ishak Samuel Beno, SSI MSC. Perkenalkan, saya Charlie Kartika. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan ringkasan materi mengenai finite automata. Presentasi ini saya susun bersama teman kelompok saya, yaitu Vika dan Astin. Finite automata adalah sebuah model matematika untuk memproses input berupa urutan simbol dan memutuskan apakah input tersebut diterima atau tidak oleh sistem. Model ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengolahan teks, pengenalan pola, desain compiler, hingga validasi input pada perangkat lunak. Finite automata memiliki beberapa komponen utama, yaitu alfabet sebagai sekumpulan simbol yang diterima oleh automata, status sebagai kondisi yang mungkin dimiliki oleh automata pada setiap langkah, fungsi transisi sebagai aturan yang menggambarkan perpindahan antara status berdasarkan input, status awal sebagai status pertama saat automata mulai bekerja, dan status akhir sebagai status yang menunjukkan bahwa input diterima. Baik, perkenalkan saya Vika Indi. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu menjelaskan proses mekanikal finite automata. Pada slide ini ditampilkan proses kerja finite automata secara mekanis. Automata membaca input yang tersusun di atas sebuah tape. Ini tape-nya. Satu simbol pada satu waktu. Menggunakan komponen yang bernama reading head. Head ini bergerak dari kiri ke kanan, mengikuti urutan simbol. Setiap kali membaca simbol, automata akan menentukan state berikutnya. Berdasarkan fungsi transisinya, proses ini berlangsung terus sampai seluruh input selesai dibaca, dan hasil akhirnya menentukan apakah input tersebut diterima atau ditolak. Di slide berikut, representasi grafikal finite automata digambarkan menggunakan lingkaran ini sebagai state dan panah sebagai transisi antar state. Contoh pada diagram ini terdapat 3 state yaitu Q0, Q1, dan Q2 dengan panah yang menunjukkan perpindahan berdasarkan simbol A atau B. State awal ditandai dengan panah masuk, sedangkan state akhir ditandai dengan lingkaran ganda. Diagram ini membantu kita melihat alur perpindahan automata secara visual sehingga lebih mudah dipahami. Cara representasi kedua adalah secara tabular, yang sering kali lebih ringkas dan terstruktur, terutama untuk implementasi. Sebelum masuk, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Astin. Nah, dalam tabel berikut, kita mencantumkan semua state yang menunjukkan state berikutnya yang dicapai untuk setiap simbol input yang memungkinkan. Pada kolom present state, kita memiliki state saat ini. Sedangkan kolom next state, di bawahnya ini ada input A dan B, yang menunjukkan state tujuan setelah membaca simbol tersebut. Sama seperti grafikal, dalam bentuk tabel, state awal direpresentasikan dengan Q0 dan state akhir ditandai dengan Q2. Ini adalah cara formal untuk mendefinisikan seluruh fungsi transisi finite automata dalam format yang terorganisir. Jadi, baik grafikal maupun tabular, keduanya merepresentasikan fungsi transisi yang sama, hanya saja dalam format visual yang berbeda. Setelah memahami representasinya, mari kita bahas fungsi utama dari finite automata, yaitu penerimaan string. Kapan sebuah string dikatakan diterima oleh finite automata? Ada dua kondisi krusial yang harus terpenuhi secara simultan. Kondisi pertama, string harus benar-benar dilalui dari awal sampai akhir. Artinya, semua simbol harus diolah. Kedua, ini yang paling penting. Kondisi kedua, setelah seluruh string selesai diolah, mesin harus mencapai salah satu state akhir.
Secara matematis, ini berarti jika fungsi transisi yang dimulai dari state awal Q0 dengan string W menghasilkan sebuah state Qn, di mana Qn termasuk dalam himpunan final state, maka string W akan diterima. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan contoh cara kerja sebuah DFA atau Deterministic Finite Automaton. Pertama, mari kita lihat tabel transisi yang ada di sebelah kiri. Di tabel ini terdapat 4 stage, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Stage Q0 adalah initial stage ditandai dengan panah, sedangkan Q3 adalah final stage ditandai dengan lingkaran. Setiap baris pada tabel menunjukkan perpindahan stage berdasarkan input 0 atau 1. Contohnya, ketika kita berada di stage Q0 dan membaca input 0, kita tetap berada di Q0. Tetapi, kalau kita berada di Q0 dan membaca input 1, kita berpindah ke Q1. Aturan yang sama juga berlaku untuk stage lainnya sesuai dengan isi tabel. Selanjutnya, pada bagian kanan slide, kita punya contoh proses pembacaan string 01100001. Kita mulai dari stage awal Q0, lalu membaca input satu persatu dari kiri ke kanan. Langkah pertama, kita baca angka 0 dari Q0. Jika inputnya 0, kita tetap berada di Q0. Kemudian kita baca angka 1 dari Q0 dengan input 1, kita pindah ke Q1. Setelah itu kita baca angka 1 lagi, dan dari Q1 dengan input 1 kita berpindah ke Q3. Input berikutnya adalah 0 dari Q3, dengan input 0 kita pindah ke Q1. Kemudian kita baca angka 0 lagi dari Q1, dengan input 0 kita pindah ke Q2. Terakhir, kita baca angka 1 dari Q2, dengan input 1 kita berpindah ke Q3. Setelah seluruh input selesai dibaca, kita berakhir di Q3. Karena Q3 adalah final stage, maka string 011001 dinyatakan diterima oleh DFA. Jadi, contoh ini menunjukkan bagaimana sebuah DFA memproses input secara deterministik langkah demi langkah, dan menentukan apakah sebuah string diterima atau tidak. Demikian presentasi kami mengenai finite automata. Semoga penjelasan dan contoh yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konsep dasar finite automata serta cara kerjanya dalam memproses input. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat pagi.